vlog ke-19. Kali ini topiknya agak serem-serem gimana gitu. Tapi penting untuk diketahui, terutama bagi wanita yang sudah menikah. Dalam suatu pernikahan, biasanya sering terjadi masalah keluarga. Nah, jika cepat dapat solusi, ya it's okay, tak ada masalah lagi. Misalnya, tidak ada solusi, kemudian berkembang menjadi KDRT. Atau si suami cuek terhadap istri dan anak-anak, tidak mau mengurusi lagi, tidak memberi nafkah materi, padahal si istri tidak bekerja. Dalam situasi begini, apa yang harus dilakukan seorang istri? Terutama jika posisi kita adalah pendatang di suatu negara. Bagi yang di Jerman, jika Anda mengalami masalah-masalah ini, banyak lembaga-lembaga yang siap membantu Anda untuk mencarikan solusi. Jadi, tidak perlu terlalu sedih atau kalut atau takut. Cobalah datang ke lembaga-lembaga yang menangani khusus masalah ini. Kebetulan dulu saya waktu di Nordheim itu punya teman baik yang kebetulan guru bahasa Jerman saya. Dan dia bekerja mengurusi untuk masalah seperti ini. Jadi dia bekerja di suatu lembaga yang memang menangani masalah keluarga. Nah, saya banyak dapat infonya dari dia. Kemudian saya kembangkan sendiri, saya search di Google dan ternyata memang benar banyak sekali lembaga-lembaga yang tersebar di seluruh Jerman untuk membantu masalah-masalah keluarga Anda. Nah, untuk jelasnya, mari kita lihat websitenya langsung ya, karena semuanya bisa dengan mudah diakses di internet. Yuk kita lihat. Jika Anda mengalami KDRT dalam rumah tangga Anda, maka yang paling cepat Anda bisa lakukan adalah menelpon Hilfetelefon. Ini nomor call centernya, bisa Anda telepon dari Fastnet atau dari HP. Nah, ini website resmi dari pemerintah ya. Jika Anda merasa bahasa Jermannya belum bagus, ini ada banyak pilihan bahasa. Ada 17 pilihan bahasa. Ini. Cuman sayangnya tadi saya lihat tidak ada bahasa Indonesia ya. Jadi Anda pilihannya untuk yang dari Indonesia adalah bahasa Jerman atau bahasa Inggris. Kemudian bila Anda ingin konsultasi per email juga bisa, silahkan diklik di sini atau dengan chat segera atau membuat jadwal untuk chatting. Bisa juga konsultasi dengan bahasa isyarat, bahasa yang simple. Jadi Anda bisa pilih mana yang paling nyaman buat Anda, yang paling cepat buat Anda. Tapi menurut saya mungkin telepon langsung ke nomor call center ini ya yang paling cepat, karena di saat orang itu sedang kalut, sedih, pasti ingin segera ada teman yang bisa membantu. Nah, mungkin dicoba dulu ditelepon di sini dengan bahasa yang Anda bisa. Nanti dari sana akan dibantu solusinya. Ini jika ada KDRT ya. Jadi Anda tidak perlu terlalu sedih atau takut. Langsung saja telepon ke call center di sini. Nanti dari call center ini Anda akan ditanya lokasi di mana. Kemudian Anda akan dibantu dicarikan tempat yang sesuai dengan area Anda, yang terdekat dengan area Anda. Nah, di manakah tempat-tempat itu? Ya, misalnya kalau sudah ada KDRT itu antara suami dan istri kan kalau ketemu kan rasanya pingin berantem terus ya. Jadi mungkin sementara harus berpisah dulu, nggak serumah. Jadi bila Anda yang harus keluar dari rumah itu, maka harus kemana? Nah, ini ada Frauenhaus.
Nanti Anda akan ditanya di sini, Anda lokasi di kota mana, di area mana, nanti akan dirujuk, oh Anda bisa ke Frauenhaus yang terdekat dengan Anda. Nah ini saya ambil contoh aja ya, kalau di München, karena München kan kota yang sangat besar, itu Frauenhausnya ada beberapa lokasi. Jadi bisa nanti Anda akan dirujuk ke lokasi yang paling dekat dengan tempat tinggal Anda. Nah, kalau yang di kota kecil, saya ambil contohnya Göttingen, ini hanya ada satu lokasi. Nah, kemudian kalau tadi saya cari di Nordheim kota yang sangat kecil sekali, lebih kecil dari Göttingen, itu tidak ada Frauenhaus. Biasanya untuk kota-kota kecil atau desa, Frauenhausnya itu gabung dengan kota sebelahnya. Ya. Nah, fungsinya apa Frauenhaus ini? Yaitu tadi seperti yang saya sebutkan, bila sudah ada KDRT dan si suami membahayakan si istri misalnya, si istri ini terancam karena suaminya itu udah nggak bisa diajak bicara lagi baik-baik, jadi si istri harus menjauh dari suami, maka para istri ini akan ditampung sementara di rumah-rumah wanita ini. Frauenhaus ini kan kalau diterjemahkan rumah wanita ya, jadi bisa menginap sementara di situ untuk menyelamatkan Anda supaya tidak dipukuli suami misalnya. Nah, di kota-kota besar selain Frauenhaus itu banyak sekali pilihan lain, namanya bukan Frauenhaus tapi fungsinya sama, yaitu untuk menampung sementara bila ada KDRT yang sudah membahayakan jiwa, baik si istri maupun si anak-anak. Jadi harus istilahnya pindah sementara ke tempat penampungan. Nah, kalau yang di kota-kota besar memang lebih banyak tersedia itu. Untuk yang kota-kota kecil, Anda harus ngecek di internet kira-kira mana yang paling dekat dengan lokasi Anda. Itu jika ada KDRT. Nah, bila tidak ada KDRT, tapi misalnya suami tidak menafkahi istri secara materi, padahal si istri tidak ada penghasilan, anak-anak tidak diurusi, nggak dibiayai, maksudnya untuk makan ya. Nah, kemana harus perginya? Ini ada Pro Familia, ya. Di kota-kota besar atau sedang itu ada Pro Familia. Tapi kalau yang di desa-desa ya memang harus ngecek lagi di internet di mana yang terdekat dengan lokasi Anda. Nah, ini semacam lembaga konsultasi yang membantu Anda untuk mencari solusi masalah keluarga Anda, entah itu masalah keuangan, masalah kesehatan, atau apa saja. Bisa Anda search sendiri di Google ya. Ini kebetulan saya ambil contohnya Hamburg ya. Di Berlin juga ada, di Göttingen juga ada. Jadi Anda tinggal ngecek aja di internet yang sesuai dengan lokasi Anda, yang terdekat dengan lokasi Anda. Nah, selain Pro Familia, apakah hanya ini saja untuk konsultasi masalah keluarga? Tidak, Anda bisa juga ke DRK yang mengurusi masalah keluarga. Ini saya ambil contoh DRK yang di Berlin, area Steglitz-Zehlendorf ya. Ini juga akan membantu Anda mencari solusi masalah keluarga Anda. Jadi di sini nanti akan ada semacam mediasi, jadi suami dan istri akan dipanggil bersama untuk dicarikan solusi oleh ahlinya. Anda membuat jadwal, diusahakan untuk bisa kembali lagi rukun seperti semula dengan solusi yang akan diberikan. Tetapi misalnya sudah tidak ada solusi lagi, ya mau gimana lagi, pasangan tersebut bercerai. Tapi biasanya dibantu untuk supaya bisa kembali rukun kembali. Karena apalagi kalau sudah ada anak-anak. Nah, itu tadi beberapa contoh lembaga-lembaga yang bisa membantu masalah Anda.
Anda mungkin bertanya, apakah konsultasi-konsultasi tersebut bayar atau bagaimana? Menurut informasi dari teman saya di Northheim, untuk konsultasi tersebut tidak dikenakan biaya. Anda tinggal telepon, membuat jadwal, kemudian bertemu dengan ahlinya. Nah, untuk yang di kota-kota kecil memang harus ngecek di internet di mana tempat-tempat untuk konsultasi tersebut, karena biasanya kalau kota yang sangat kecil apalagi desa itu memang tidak ada. Jadi harus gabung ke kota sebelahnya. Jika Anda di kota-kota besar, itu banyak sekali lembaga-lembaga yang siap membantu untuk masalah-masalah keluarga. Jadi tidak hanya lembaga-lembaga yang saya sebutkan di website tadi, tapi lebih banyak pilihan lagi. Dan ada juga yang lembaga dari swasta. Nah, untuk lembaga yang swasta, otomatis memang ada biayanya, tapi Anda tidak harus ke sana. Jika Anda tidak ada dana misalnya, Anda bisa memilih lembaga yang milik pemerintah yang tidak berbayar. Jadi tinggal menelpon saja, menyampaikan masalah Anda apa. Seperti itu. Nah, bagi Anda yang tinggal di luar Jerman, jika mengalami masalah keluarga seperti yang saya sebutkan tadi, cobalah mencari informasi apakah ada lembaga-lembaga yang membantu masalah keluarga seperti ini. Jadi jangan sampai Anda mengalami masalah keluarga di negara suami misalnya, lalu harus dipikir sendiri, dipikul sendiri, tidak. Jadi cobalah mencari solusi dan mediasi. Tentunya kita semua inginnya bahagia, tidak ada masalah, pasti itu ya. Tapi jika memang ada untuk yang di Jerman, segeralah menghubungi lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi. Terima kasih, semoga vlog ini bisa membawa manfaat bagi semuanya.